Balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Dan kali ini kita membuka motor baru gue lagi. Disebutnya tuh bisa dibilang motor baru gak sih? Enggak. Ini sebenarnya bener-bener motor yang baru gue beli, tapi motor second gitu lah. Kuncinya motor ini itu dimulai dari H2. Yoi. Apakah itu H2 yang kalian pikirkan? Kita lihat saja. Jadi motor ini namanya Kawasaki ZX 7,5 H2. Jadi sebenarnya H series itu ada dua. Ada H1, H2, itu keluarannya sendiri dari tahun 89 dan 90. Berarti ini yang tahun 90 yang lebih barunya. Abis ini baru yang keluar tipe J-nya, J1, J2. Cuman ini tipe H-nya, yang paling gue suka soalnya. Oke. Perbedaannya apa sih H1 sama H2? Karena bener-bener kalau kalian lihat dari luar itu sangat minim banget. H1 itu mempunyai filter oli, dia nonjol ke bawah. Nah kalau H2 itu bener-bener udah nyatu ke dalam, jadi bener-bener nggak ada yang nonjol lagi ke bawah. Itu dia yang bedain. Kalau kalian bilang motor ini kok busuk ya? Iya bener, ini sangat busuk ya. Bahkan gue bilang ini hampir 70% busuk. Tapi kenapa gue milih 30% ya? Karena apa? Partsnya semua yang di sini tuh masih original, kecuali ya yang minim-minim kayak si muffler ini atau si footstep, spion, dan windshield. Bahkan ini sampai saklar-saklarnya semua ini masih ori. Hand grip nggak ya? Saklar-saklarnya semuanya masih ori. Itu makanya gue pengen banget nih motor, karena nyari partsnya, terutama di body parts itu susah banget. Tapi kalau untuk masalah kelistrikan atau bodinya ini hancur atau apa, nanti bisa kita restorasi lagi ya. Dan terutama yang paling pertama gue ganti ini si spion satu ini nih, nggak jelas banget bentuknya. Gue nggak tahu nih spion apaan. Nah, Kawasaki ZX 7,5 H2 ini harusnya itu cover belakangnya itu ketutup semua nih full, jadi nyisain lampu kotak dua ini. Lucunya ya, uniknya di tahun segitu mereka masih milih lampu kotak atas bawah. Kalau yang rata-rata orang-orang udah pada kiri kanan ya, tapi mereka masih pakai atas bawah gini, keren. Nah terus ini udah nggak ori belakangnya tuh, jadi dia pakai body, gue nggak tahu nih body apaan. Bahannya gue nggak tahu nih bahan apaan sih, kayak gini nih, elastis gitu. Salah satu yang gue incar juga dari motor ini karena dia udah pakai ring 17 ya. Jadi alasan gue tuh gara-gara kemarin Sentul, gue ngeliat temen-temen gue kok yang cc-nya gede, itu kok pada enak-enak banget ya. Lurusnya, terus bannya. Nah, terutama di FZR kemarin, itu adalah ring 18 yang dimana susah banget nyari bannya kan. Akhirnya gue putuskan untuk beli yang 7,5 cc, dan kebetulan dapetnya ini lagi. Dan bisa kita pakein ring, ini ring 17 standarnya, sorry. Jadi maksud gue ukuran bannya itu bisa sampai 190. Tapi ini standarnya sebenarnya udah 170. Beda banget tuh, soal FZR standarnya 150. Nah apa aja nih, dari tadi gue ngomong terus, cuman gue nggak ngasih tahu kalian apa aja yang masih bagian orinya. Yaitu terutama di bagian joknya. Ini joknya ori, cuman mungkin ini sudah di retrim ya, karena udah pakai kulit jeruk. Nah ini sennya masih ori Jepang, tuh ada tulisannya Stanley ya. Terus masih ada mata kucingnya. Yang paling gue salut itu cover rantai ini masih ada, keren banget nih. Cuman udah dikarbonin gini sama dia, harusnya warnanya silver gitu loh, chrome loh. Nah kalau sasis dan arm itu harusnya bukan hitam juga, bukan kayak gini, harusnya warnanya silver. Cuman ini salah banget, aduh jadi kayak gini deh. Nah, terus parts yang paling gue salut banget itu adalah cover di sini semuanya masih ada, meskipun udah dikarbonin, di coverin karbon stiker sama dia. Cuman bakal gue balikin lagi nanti ke originalnya. Dan selang ini masih ada, dan ini original ya. Windshield ini gue nggak tahu sih original apa enggak, tapi harusnya sih enggak ya. Terus oke, kita ngeliat ke bagian depan. Oke, nah kalau untuk bagian depan ini kalian bisa ngeliat sendiri, smoke nih satu yang enggak, tenang, ini stiker, pasti akan gue copot juga. Spakbornya masih original dan udah double disc ya, double disc Tokicho. Kalau Kawasaki terkenal itu kan Tokicho-nya soalnya. Nah terus kita masuk ke bagian kokpit kali ya sekarang. Nah bagian kokpit yang masih asli ya, itu adalah speedometernya dengan lengkap, ada tulisan oil, turn neutral, sama high beam-nya itu semuanya masih original. Dan nah segitiganya pun juga masih asli, sampai stang-stangnya ini masih asli. Jadi kalau ini jalurnya tuh nggak bisa dicopot ya, ini tuh udah nyatu sama stang. Originalnya kayak gini. Ini harusnya warna silver, cuman nanti kita ubah lagi ke original lagi ya. Dan ini juga nggak ori nih, si tabung rem sama tabung kopling ini juga harusnya ada tabung kopling, karena dia setahu gue tuh hidrolik, setahu gue ya kan.
Setahu gue ini tuh hidrolik soalnya, jadi di sini harusnya ada tabung lagi. Jadi kita balikan nanti ke ori lagi, oke? Nah, dan yang setahu gue di sini yang bagian gak orinya, yang terutama banyak banget itu di kelistrikannya. Kelistrikannya itu katanya udah pakai Shogun dan lain-lainnya lah. Tapi gue persetan sama hal itu. Yang penting kita balikin motor pelan-pelan. Jadi kalian jangan ngarep ini adalah project cepet, karena ini bakal jadi project lama banget karena gue pol-polin di motor ini pokoknya. Nah, motor ini keluar kan dari tahun 89 sampai 90. Dia itu keluar karena waktu itu di eranya RC30 VFR 7,5 itu keluar. Nah, cuman yang anehnya motor yang lain itu pada pol-polin di horsepower ya, beda dengan dia nih Kawasaki. Jadi ini termasuk horsepower paling rendah dikeluarin di saat itu. Cuman katanya ini menang banget di handlingnya, di apa kalau misalnya ngerebahnya, handlingnya. Tapi speednya ya udah, dan speednya itu menurut Mbah Google cuman 107 horsepower. Tapi handlingnya katanya si Pol. Gue gak sabar banget nih motornya lah. Ini by the way masih mati ya. Dan ini lucunya masih ada tempat bensin di sini kan dibolongin dikit nih, karena emang orinya seperti ini. Jadi misalkan mau offin bensinnya di sini, ini keran bensin ya. Sama ini tuh gunanya buat bagasi. Biasanya kalau yang tahun 89 atau 90 tuh biasanya kunci di sini, tapi ini di sini. Ini kayak kita cobain dulu ya buka bagasi. Nah, itu dia aki truk. Ya kalian bisa lihat langsung. Ini gue juga nggak tahu CDI-nya apa dan apa aja yang ada di sini. Ya pokoknya itu semua urusan mekanik lah ya. Pokoknya nanti kita percantik layaknya seperti baru. Nah lo kunci gimana nih? Nah itu dia guys. Oke, jadi itu dia guys ya. Sekian tentang mengenai si motor ini. Jadi kalian jangan harap ini akan project cepat. Ini akan project sangat lama karena gue mau ya ini totalitas. Mungkin hal yang bisa gue lakuin kali ini, gue kali ini akan mengkleteki stiker-stiker yang bukan originalnya di motor ini. Oke. Dan gue hari ini dibantu dengan Apple Tree. Yes. Causa. Ini sahabat gue dari kita bangun NSR ya, 2,5 ya. NSR. Kali ini kita ngebangun ZX7. Oke. Kita bangun pelan-pelan. Let's go, Cak. Kita buka stikernya satu-satu. Selesai cuy. Udah makan waktu berapa jam? 1,5 jam kayaknya ya. 1,5 jam. Ngetokin stiker-stiker, semua stiker itu ya. Jadi akhirnya kita bisa ngelihat sisi originalnya motor ini bentuknya seperti apa. Kita ngeliat dari sisi samping. Yes. Sudah mulai terlihat ya. Ini dari ke original masih jauh. So far away. Nggak deket-deket ya. Cuman maksudnya setidaknya ada yang gue lakuin untuk motor ini. Ya Cak ya? Yoi. Oke. Thank you Cak, udah bantu-bantu. Nanti ditunggu aja guys video part 2-nya. Gue nggak tahu itu kapan, jangan nanya pokoknya. Oke, itu dia teman-teman. Thank you Speed Bump udah bantu-bantu video. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.